Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys. Terima kasih kepada Anda yang sudah klik ini video guys. Kepada Anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada Anda yang sudah subscribe di dalam channel ini guys. So guys, pada kali ini kita akan teruskan membuat satu video reaction guys, dimana ini adalah merupakan salah satu yaitu pelajar daripada Malaysia yang berkuliah di Yogyakarta, Indonesia guys. Dengan judulnya yaitu ciri-ciri yang saya pelajari dari orang Indonesia. Part yang kedua, orang Malaysia bercerita sambil vlog guys. So guys, ini merupakan daripada channel yaitu Ivy Fun. Jangan lupa guys, seperti biasa, like, comment, share dan juga subscribe. Jadi guys, apakah cerita di sebalik ciri-ciri part yang kedua yang dia pelajari sama orang ataupun dari orang Indonesia? Tanpa membasa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys. Yuk guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Ini part yang pertama guys. Uncle pun ada juga part yang pertama. Nomor 6, mungkin ini kalian sudah tahu ya. Itu orang Indonesia merupakan tuan rumah yang sangat-sangat baik. Itu Keenam, orang Indonesia ramah terhadap orang asing guys. tidak kira aku di Jogja, aku di Jawa Timur, aku di Bali, aku di Maluku ya. Itu orang Indonesia semuanya menyambut tamu dengan hangat. Itu gimana ya? Itu walaupun nggak punya banyak, itu dikasih semaksimal mungkin, dikasih apa-apa yang mereka ada aja untuk tamu. Dan itu mereka berusaha biar tamu merasakan diri sendiri di rumah. Jadi pas saya jalan-jalan kemana di Indonesia, saya nggak pernah berasa di-excludekan, eksklusif gitu. Saya merasa saya inklusif. Enggak dikecualikan, sebab maksudnya mereka menerima tetamu itu dan mereka sangat menghargai tetamu walau dimanapun berada guys. Itu adalah yang dimaksudkan daripada pelajar Malaysia guys yang bernama Ivy Fun guys. Itu sesuatu yang sangat-sangat harus dicontohi guys. Sudah menjadi salah satu keluarga dari Indonesia, punya keluarga orang Indonesia, walaupun itu tidak terjalin oleh darah, tetapi itu terjalin oleh hubungan, terjalin oleh semangat kekeluargaannya. Maksudnya mereka menganggap orang luar itu adalah seperti keluarga sendiri guys. Maksudnya walaupun tidak ada pertalian dari segi darah, tetapi dari segi menerima tetamu itu mereka anggap semua itu sebagai sebuah keluarga. Wow, sangat-sangat ramah guys ya di Indonesia. Sebagai contoh ya, dulu saya KKN di Maluku. Pas saya sudah mau pergi, aku dikasih banyak banget buah tangan. Dikasih banyak banget cengkeh pala. Walaupun saya gak butuh begitu banyak, itu satu box cengkeh ya, itu udah banyak banget. Tapi dikasih gitu, aku merasa sangat terharu deh. Sangat-sangat terharu guys. Itu saya sempat nangis karena saya sudah tersentuh di hati ya. Sampai macam tuh ya. Saya merasa itu emang sih itu bukan terbatas di desa aja ya, tapi di kota juga orangnya kayak gitu. Dan dulu teman saya KKN di Jogja ya, itu di daerah desa itu walaupun mereka gak punya banyak, tetapi itu dikasih teman saya makan terus. Nah itu sebelum temannya pergi, itu ibunya bilang ke teman Malaysia saya gini, dia bilang, lain kali kalau kamu sempat main ke sini lagi ya, kamu bawa teman kamu dong. Itu karena nenek kamu ya jauh di Malaysia, tapi saya ada di sini. Itu sudah, itu sangat tersentuh sih. Itu sepertinya ibu itu sudah. Uncle terasa kan apa yang Ivy Fun cerita ini seperti seolah-olah Uncle berhadapan dengan orang Indonesia guys. Sangat-sangat teliti dan detail sekali ya. Kayaknya menceritakan tentang bagaimana ramahnya orang Indonesia guys. Dengan pemberian-pemberian yang secara ikhlas kepada orang-orang di luar, dan itu menyebabkan kita sangat-sangat terharu dan jatuh cinta ya kepada sikap orang Indonesia guys. Sepatutnya itulah perkara-perkara yang harus kita sebenarnya ambil contoh guys. Ambil contoh guys.
menganggap diri sebagai nenek, sebagai bah untuk teman Malaysia saya. Ya, ya. Wah, itu teman Malaysia saya juga gak kasihan sih dia nangis parah seperti saya nangis. Itu kalau Nangis kamu parah, gak guys. nangis di KKN ya, kamu kenapa gak tersentuh oleh gini? Itu mereka cuman kasih mie, kasih nasi, mungkin telurnya juga gak satu telur, mungkin separuh-separuh. seperempat telur. Oke. Itu walaupun itu bukan lobster, itu bukan sarang burung, bukan yang mahal-mahal, tetapi itu mahalnya bukan dinilai, tetapi mahal di dalam apa ya, keluarga, di hatinya di gitu. hati. Jadi itu yang bikin orang nangis deh, bukan yang berlian, bukan yang mahal-mahal. Nah, itu contoh pertama. Sekarang contoh kedua. Dulu ya saya sempat bakti di Garung, itu dekat Wonosobo ya. Oke. Nah, saya lagi main di sawah, saya lagi jalan-jalan pas lagi sibuk. Wah, bestnya. Terus saya ketemu satu mas. Dan itu masnya bilang, oh kamu dari mana gitu. Karena mungkin lihat saya bening ya, bukan orang Indonesia ya. Nah, Iya. Maksudnya mungkin orang menegur ataupun menyapa lah kan maksudnya. Maksudnya sebab mungkin tidak pernah dinampak lah. Seperti mana muka Ivy Pan ini pun seperti kayaknya bukan orang Indonesia guys ya. Oke. Nah, jadi saya bilang, oh saya orang Malaysia gitu-gitu. Terus dia bilang, oh yuk main ke rumah saya yuk. Kerana isteri saya jurusan bahasa Inggris. Dia dulu kuliah di satu university di Semarang ya gitu. Jadi gitu aja saya main ke rumah orang. Kalau di Malaysia, maaf ya, saya tidak akan masuk rumah orang kalau orang itu saya nggak kenali, karena saya masih mau balik ke rumah saya dengan aman ya. Tapi di Indonesia, saya cewek sendirian melakukan gitu, itu sepertinya aman. Dan saya datang ke rumah dia, saya duduk di ruang tamu, saya ketemu istrinya, ketemu anaknya, ngobrol-ngobrol gitu. Terus dikasih satu box carica. Waduh, ini saya tamu, saya nggak bawa apa untuk tuan rumah, ini masih dikasih carica atau karika ya, saya nggak tahu bacaannya, dikasih ke saya. Dan itu saya lihat, wah ini apa ya, dan saya tes makan, saya suka banget. Saya merasa, wah ini buah apa ya, itu sangat lembut, dia nggak kayak jelly, tapi bukan jelly, yang malah buah. Dan ternyata saya googling, oh itu buah khas Amerika Selatan ya, tapi dibawa ke Dieng. Dan itu hanya Dieng yang bisa produksi kayak gitu. Dan saya kasih ke teman-teman saya, akhirnya teman saya juga suka banget ya. Wah, saya itu bestnya guys, luar biasa. Saya nggak pernah kayak gitu. Itu malah masuk rumah orang dapat buah tangan. Langsung diberikan buah tangan guys. Baru saja ketemu tetapi langsung terus diajak ngobrol di rumah guys. Ya, bertemu dengan istri, apa yang diceritakan oleh Ivy Pan. Maksudnya begitulah ya, kayaknya seperti sangat-sangat ramah orang Indonesia, dia menjemput orang luar datang ke rumah dengan sangat-sangat mesra, sehingga kan pelajar Malaysia ini sangat-sangat terharu guys. Jadi seperti mana yang dikatakan juga, memanglah betul kalau kita baru saja bertemu dengan orang, tidak sampai dalam beberapa menit, memang kita akan rasa berhati-hati guys ya. Tetapi apa yang dikatakan ataupun apa yang diceritakan oleh Ivy Pan ini sangat-sangat berbeda ya guys ya, sebab mereka yang berada di Indonesia sangat-sangat meletakkan ya orang luar itu sebagai salah satu untuk menghargai guys. Wow, hebat guys, keren. Buah tangan itu sangat spesial ya. Special. Nomor 7, orang Indonesia itu sangat sopan. Sumpah. Orang Indonesia bersikap sangat sopan. Saya harus ulang lagi karena emang gitu. Itu ayah saya pas dia datang ke Jogja untuk ketemu saya ya. Dia juga merasa orang Indonesia itu sangat-sangat sopan. Itu mungkin jiwa terima tamu di sini atau gimana. Saya merasa senang gitu sih. Itu saya bikin video, sering ada orang DM saya di Instagram, itu gini, mereka bilang terima kasih kerana telah membuat video memperkenalkan Indonesia ke teman-teman lain. Itu
saya merasa dihargai sih, dan saya bukan saja terima satu DM kayak gini, saya juga terima banyak DM tentang mau saya main ke tempat daerah mereka. Mereka bisa jadi tour guide gratis, bawa saya gratis, main ke sini, main ke sana. Menurut saya itu sangat luar biasa. Itu jiwa tuan rumah Indonesia itu bisa sampai tahap gitu. Menurut saya ya, karena ciri ini ya, Indonesia itu sangat cocok menjadi di negara wisata gitu, karena itu keindahan alamnya udah ada, itu orangnya udah kesopan gini, menjadi tuan rumah yang sangat bagus, itu tinggal dipromosiin aja. Itu percaya saya, itu dalam beberapa tahun itu Indonesia akan jadi tempat wisata yang sangat-sangat besar, sangat-sangat terkenal di seluruh dunia. Bukan terkenal di Bali aja, tetapi tempat lainnya juga. Indonesia sangat ada potensi untuk wisata, tapi kita tinggal harus promosi. Oke, kita lanjut balik ya, tentang kesopanannya. Lagi satu ciri saya mendapati dalam kesopanan orang Indonesia ya, itu sebelum apapun orang Indonesia akan perkenalkan diri sendiri. Itu kayaknya gimana ya, gak langsung oh saya mau gini atau gimana. Itu biasanya oh selamat pagi, salam dulu. Terus perkenalkan saya siapa, saya dari mana, dan tujuan saya apa. Menurut saya itu sangat sopan sekali. Sangat-sangat sopan, di sini guys, saya juga belajar dari orang Indonesia. Saya bawa budaya ini sampai ke Malaysia. Kalau di Malaysia saya juga gitu, walaupun saya yang aneh itu ya, tetapi saya merasa ini yang benar, ini yang sopan, dan saya harus mencontohi orang Indonesia di sini. Dan semoga teman-teman Malaysia saya, mereka melihat saya gini, mereka juga belajar. Menurut saya budaya ini harus disebarkan, dipromosikan, karena ini budaya sopan yang sangat bagus. Budaya sopan yang sangat-sangat bagus yang perlu disebarkan guys, sebab itu adalah salah satu contoh yang dikatakan daripada Ivy Pan dimulai dengan kesopanannya. Maksudnya tidak kira situasi ataupun keadaan. Itu yang membuatkan Ivy Pan ini mencontohi seperti mana orang Indonesia bersikap sedemikian rupa guys. Dan lagi satu ciri kesopanan Indonesia yang bikin orang asing bingung ya, itu saya sempat bahas dengan teman Tiongkok saya yang kuliah di Jogja ya. Itu kalau di Jogja, di tempat Indonesia saya kurang yang lain saya kurang tahu, tapi di Jogja itu orangnya jalan pelan-pelan. Itu balasnya oh ya ingin gitu, itu kayaknya slow, lembut gitu. Itu dan kasih omnya juga gini, yang pelan-pelan gitu. Terus yang terima oh ya makasih ya, itu kayaknya sopan banget. Jadi untuk orang Malaysia dan orang Tiongkok yang jalan cepat, itu semua action, semua cepat, itu kayaknya saya dianggap sebagai rude, dianggap sebagai kasar, gak sopan, not sophisticated gitu. Dan selepas itu dalam usaha untuk membawa diri, saya jalannya juga bikin perlahan, slow, biar nggak dibilang atau alon-alon waton kelakon gitu, karena pelan-pelan asalkan saya sering jalan cepat, buat kerja cepat, terus kayaknya dianggap sebagai buru-buru ya. Nah itu saya kasih uang juga gini. Sekarang saya oh ya gini, mohon dihitung dulu. Kayaknya jadi gitu deh. Nah itu temen terlalu sopan saya, karena ya guys, dia belum lama di Jogja ya, dia cuma 6 bulan, tapi dia juga observasi kayak gini. Terus dia tanya ke saya ya, itu Indonesia emang bikin orang betah ya, karena walaupun saya posisi di Malaysia, tempat Tiongkok saya posisinya sudah di Tiongkok ya, kami masih bahas tentang Indonesia sih. Itu karena dia jurusan bahasa Indonesia ya. Dan apakah yang menjalinkan kami itu Indonesia. Jadi biasanya kami ngomong tentang Indonesia, saya minta dia, oh kamu nonton video saya ini di YouTube, jadi kamu tahu itu Indonesia kayak gimana, karena dia belum tahu kan. Jadi saya harus membimbing dia, oh orang Indonesia mereka suka gini, suka gitu. Nah itulah saya sangat seneng saya bisa bikin video ini ya, untuk sangat sharing seneng dengan guys teman-teman. Bisa
Kerana ini menandakan saya bukan sahaja menuntut ilmu kedokteran gigi di Indonesia, tetapi saya juga belajar bahasanya, dan dalam bahasanya saya belajar budayanya. Dalam lingkungan saya belajar budayanya yang bagus, yang ciri-ciri bagus dari orang Indonesia seperti yang saya sebutkan ya. Jadi untuk menjadi manusia yang lebih baik ya. Jadi puji Tuhan menjadi manusia yang lebih holistik ya. Oke, sampai sini terima kasih sudah menonton. Kalau kalian tahu ciri-ciri orang Indonesia yang bagus juga, itu bisa sharing di komentar biar kita bisa saling belajar. Oke, selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Mantap guys. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video daripada channel Ivy Pan, yang mana ia telah membahaskan ataupun memberikan satu perkongsian dengan yaitu ciri-ciri yang saya pelajari dari orang Indonesia part yang kedua. Orang Malaysia bercerita sambil vlog. Jadi guys, apa yang saya dapat memberikan kesimpulan secara totalnya, kita dapat ataupun bisa memberikan satu ataupun mencontohi perkara-perkara yang telah disebutkan sebentar tadi, di mana dari segi sikap orang Indonesia yang sangat-sangat ramah ya, bila ketemu sahaja mereka langsung terus menjadi seorang yang sangat-sangat friendly kepada orang yang ditemulah, maksudnya macam tu. Dan apapun yang kita nampak ialah selain daripada sikap yang ramah itu juga ialah dari segi kesopanan daripada orang Indonesia yang sangat-sangat tinggi. Bagi saya sangat-sangat tinggi dari segi kesopanan, dari segi percakapan, dari segi perbuatan, kelakuan dan sebagainya. Dan menurut daripada Uncle ialah Ivy Pan ni dia sangat-sangat teruja dan juga sangat-sangat terharu dengan perkara-perkara yang telah pun dikatakan dari segi apabila dia datang ke rumah, malahan dia diberikan buah tangan daripada tuan rumah. Sepatutnya yang kita datang sebagai tetamu memberikan buah tangan kepada tuan rumah, tetapi tuan rumah memberikan buah tangan kepada Ivy Pan. Jadi itu adalah salah satu perkara yang harus kita contohi, perkara-perkara yang ada kebaikan. Dan apa yang saya dapat saksikan juga ataupun saya simpulkan ialah berkenaan tentang bagaimana Ivy Pan walaupun secara dia datang ke sana menuntut ilmu sebagai salah satu bakalan menjadi seorang doktor, tetapi beliau juga belajar sesuatu yang ada di Indonesia dari segi budaya, dari segi sikap ramah orang Indonesia, lingkungan, dan juga apa saja yang berada di Indonesia harus dia jadikan sebagai salah satu kebaikan dan harus disebarkan kepada jiran tetangga kita, terutamanya di Malaysia. Bagi saya di Indonesia ada ciri-ciri yang unik, keunikan, dan di Malaysia pun ada ciri-ciri keunikan tersendiri. Maksudnya mana yang ada kita ambil sebagai satu kelebihan dan juga kebaikan untuk kita menceritakan teman-teman kita yang berada di mana-mana pun, sama ada di Malaysia ataupun di Indonesia. So guys, itu saja daripada Uncle. Sekian saja reaction Uncle pada kali ini. Semoga memberikan manfaat kepada anda guys, kepada kalian semua, dan minta maaf kalau ada beberapa kata tutup bicara daripada Uncle mungkin tersalah kata dan sebagainya, anda turunkan di ruangan komentar. Semoga bisa kita dapat mengambil satu info ataupun menambahkan sesuatu perkara ataupun melibatkan ilmu yang kita pelajari. InsyaAllah guys, itu saja. Thanks for watching guys. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.